Hello, Necis TV. Iya, Necis TV. Necis. Oke, kembali lagi ke Necis TV. Di sini kedatangan Drill Pak Boy, kayaknya ini Drill Pak Boy Bandung kayaknya nih kedatangan. Dulu. Oh, dulu. Sekarang udah enggak. Biar lebih enak. Apa dulu? Boleh. Aduh, disediain minuman ya. Makasih banget buat Ibe. Tapi ini minumannya teh minuman normal sih. Iya, normal aja sekarang mah. Jangan yang pusing-pusing lah, udah Kan pusing. dirimu suka yang di atas normal gitu. Aduh. Kalau di sini alhamdulillah normal sih. Normal aja. Udah capek juga kayak gitu-gitu Iya sih benar. Tapi ada kepikiran nggak sih kayak pingin ya minum lagi kayak gitu? Tapi sekarang masih nggak? Masih minum sih, masih dibilang masih, cuman udah jarang banget. Jadi dulu kan kalau misalkan dulu zaman kayak waktu SMA, setelah lulus SMA, itu kan ya namanya juga anak muda lah ya, pasti juga pengen cari tahu mana yang bener mana yang enggak gitu kan, mana yang enak mana yang enggak gitu kan. Di zaman itu masih aktif banget, hampir sebulan full, malah tiap hari terus pagi segala macam. Tapi kan dulu, sekarang udah benar-benar ngurangin banget. Malah udah enggak di tahun kemarin 2020 enggak, malah cuman terakhir tuh di tahun baru 2020 atau 2021. Berarti sekarang mah lebih ke acara tertentu doang lah kayak iya, gitu. Diundang acara ulang tahun teman, undang ada event apa baru. Kalau enggak mah ngapain, capek. Tapi BTW belum perkenalan ini teh. Oh iya. Belum perkenalan. Kenalin dulu dong. Hello, Necis TV. Iya, Necis TV. Necis TV, halo. Gue Muhammad Arif Firmansyah, asal Bandung asli. Bandung asli. Asal Bandung asli. Kalau saya sendiri mah udah tahu mulanya bersama Ketap. Mantap. Kan minum nih. Otomatis kayak pandangan teman-teman yang baik ini mah kan ada yang nggak baik, ada yang baik, ini memang baik lah pandangan yang baik. Pasti agak bukan ngomongin ya, agak renggang gitu sama yang baik. Si Arif mah begini. Bertolak belakang lah ya. Kayak gitu nggak sih? Kalau menurut Arif sendiri? Yang dialamin sih ya. Tapi kalau misalkan menurut pandangan gue sendiri, lu nggak bisa mandang orang itu nakal atau enggak dari dilihat dari dia minum mabuk apa enggak, karena maksudnya belum tentu juga ketika dia peminum dia suka mabuk segala macem, tapi kan dengan dia mabuk, dengan dia minum, banyak kreativitas yang bisa dia lakukan gitu loh. Mungkin itu salah satu cara mereka. Benar. Jadi nggak semuanya peminum itu negatif sih menurut gua. Cuman ya namanya juga netizen ya kan. Netizen kan sebab ya mereka pasti bener lah ya dianggapnya. Udah paling tinggi lah ilmunya. Iya. Nah, kalau minum ini di tempatnya atau biasa ala-ala pinggir jalan gitu nih biasanya kalau minum? Seringnya sih jujur-jujuran seringnya sih ke tempat kayak gitu. Di tempat dudak. Iya, tempat dudak. Kan suara bass dudak. Benar. Tempat dudak berarti. Karena ya jujur aja, maksudnya kalau misalkan kayak minum, tapi minum sama anak-anak di pinggir itu juga suka. Gue nggak ngerasa kayak gue high terus gue harus minum di klub segala macam, sedangkan minum di kayak sama teman-teman fun kayak di pinggir jalan segala macam nggak mau juga. Cuman jujur gue kurang agak sedikit masuk sih kalau misalkan jamu, tapi minum gitu. Jamu apa? Jamu pegelinu. Oh iya, jamu pegelinu kan kalau sakit badan gitu. Itu mah tuh ke pijit plus. Aduh. Jamu tuh. Ini diminum dulu guys. Orang juga sebenarnya gua juga sebenarnya sih ke jamu gimana ya, gak suka, tapi karena uang gua nggak mencukupi si minuman yang berjet-jet anjing gitu. Jadi aku sendiri
Aku anjing gua sendiri kejamu anjing karena uang gitu. Iya. Uangnya enggak. Sebenarnya sih kalau misalkan ke tempat kayak gitu pun kan nggak kita sendiri juga yang bayar kan sebenarnya. Ada kadang patung-patungan sama orang. Tapi gue juga jujur maksudnya kalau misalkan emang lagi nggak ada duit yang nggak maksain ke tempat kayak gitu ya udah aja beli apa kayak orang tua kayak apa kayak gitu kan. Nggak harus memaksakan ke tempat kayak gitu. Berarti kalau ada uang tiis doang. Ya, karena kan maksudnya ya nggak semua orang juga bakalan ada di atas terus kan. Pasti ada saatnya dia lagi nggak punya duit apa segala macam. Jangan terlalu memaksakan lah jadi orang. Iya benar. Tolong. Dengekeun anjing. Jangan terlalu memaksakan. Jangan ingin kelihatan high tapi memaksakan. Tolong ya. Please lah, jangan kalian. Udah. Aku sendiri juga nggak kayak gitu kok kalau nggak ada duit mah. Aduh. Kalau pakai uang orang tua. Waduh. Jangan deh. Gitu. Jangan deh. Kolot maneh teh nya. Gawe CC. Nyakolakeun, ngade jajan, kumaneh dipake mabok. Aduh, anjing. Jadi haram jadah dong orang tua teh. Ya kalau misalkan bisa sih kalau misalnya udah ngasilin duit sendiri baru gitu kan. Karena ya gue juga jujur kalau misalkan kayak pengen minum, kalau misalkan kayak dikasih duit dari orang tua nggak pernah dipakai buat beli kayak gitu karena ya gue juga pertama mikir orang tua gue capek-capek nyari duit, susah kerja keras segala macem, tapi gue malah fun enak-enak mabuk segala macem kan ya nggak worth it aja gitu. Di balik layar orang tua dia susah payah gitu. Gitu. Tapi ini kan bicara tentang di tempat dudag gitu, ngebungkus kali. Aduh, ngebungkus meren atuh. Kalau ngebungkus sih enggak sih, Be, jujur. Kalau misalkan ngebungkus sih orang enggak. Oh, enggak. Gue paling gak berani sih kalau misalkan sebenarnya main sama cewek kalau misalkan ngebungkus ya sama cewek di tempat klub. Gue gak berani sih, maksudnya karena gue mikir gini loh, gue punya adik sepupu cewek. Takut karma gitu loh. Iya sih benar. Takut karma. Tapi makanya gue deh kalau orang tiap pernah ya ke tempat dudag, orang sering ngebungkus. Orang paling sering. Ngebungkus apaan? Minuman. Minuman. Biasanya. Oh iya benar minuman. Biasanya 60.000, 70.000. Iya. Dikasih yang 1 juta. Lebar ya, Weh? Kan pusing. Nggak habis, dibungkus lah. Iya, sayang ya, Weh. Buat seminggu. Buat seminggu. Saya nggak kuat. Biasa alkohol cuman ya 18%. Nah, kalau di sana kan 40, 50, kemudian 100, kemudiannya ayo anjing, mati dong. Jadi cuma 1 gelas udah pusing gitu udah lesnya udah wah kalau orang lewat sedikit ayo anjing kacau lah ya kacau botol digecakeun anjing bahaya enggak gitu sih bercanda doang jangan dicontoh kalau ini dengar The Real Fuckboy nih bener nggak sih The Real Fuckboy pembahasan pertama The Real Fuckboy aduh fuckboy sebenarnya katanya pernah katanya. Iya, sebenarnya tergantung persepsi orang sih. Maksudnya fuckboy itu kan bisa diartikan dalam beberapa artian ya. Ada yang bilang fuckboy itu kelihatan dari penampilan, misalkan pakai barang-barang hypebeast lah, apalagi pakai kosmetik katanya. Nah, kosmetik lah, apalah gitu kan. Terus suka ganti-ganti cewek lah gitu kan. Kalau gue sih ngerasanya ya, gue bisa dibilang fuckboy ya jujur dulu, tapi sekarang udah enggak. Dulu fuckboy. Karena maksudnya ya namanya juga nyari yang terbaik ya kan. Apa salahnya? Toh orang ceweknya juga mau gitu loh. Jadi apa salahnya gue gitu loh. Ya. Gitu sih. Selagi masa muda lah ya. Iya. Minta ganti pasangan enggak apa-apa. Tapi masih masa muda. Kalau udah nikah cukup satu aja. Seumur hidup gitu. Ya, benar. Berarti orang sebagai dari Fuckboy Bandung ngerasa tersaingi. Soalnya banget beda jauh cuma 2 hiji. Itu jauh-jauh itu sebenarnya. Tapi itu misalkan kayak misalkan ngedeketan AWWA. Langsung ke B. Nah kan yang si A pasti anjing si Arif mah ngomongin atau malah hujat. Pasti ya. Ada nggak kayak gitu sih? Ada, pasti ada sih. Cuman kan di sisi lain gini loh. Ketika lu cuman dekat aja tanpa ada status, ibaratnya tanpa ada pacaran. Misalkan gue udah dekat sama si A nih, terus gue juga dekat sama si B. Ya apa salahnya gue, orang gue juga nggak pacaran kok gitu kan. Gue juga nggak punya pacar. Namanya juga nyari yang terbaik kan gitu loh. Mana yang terbaik yang cocok pacarin gitu.
atau omongan di belakang pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi kebanyakan pasti teman dekat sendiri. Soalnya kadang teman dekat sendiri itu orang yang pasti menjatuhin kita. Oh, parah. Biasanya gitu. Parah, gue nggak tahu ya. Nggak tahu. Memang biasanya. Kebanyakan. Ya, tapi kan suka ada nih teman dekat sendiri yang ngedeketin juga atau oh ada banyak pasti. Kalau misalkan kayak gue nih bawa cewek yang misalkan pacar baru ini pacar ya konteksnya pacar baru gue kenalin sama anak-anak nih kenalin pacar gue misalkan si A bla segala macam pasti ada 1-2 orang yang kayak anjing pacarnya si Arif menarik nih pengen cobain dideketin nih pasti ada. Tapi kalau udah putusnya bodo amat ya. Kalau udah putus sih bodo amat. Lu mau deketin mau ya gimana selalu. Tapi Yumo posisi lagi pacaran. Tapi ada yang deketin gitu. Banyak sih, banyak juga lumayan. Adalah beberapa. Tapi ketahuan kemarin. Ketahuan. Tapi gue cuman kayak ya udahlah cukup tahu doang berarti emang dia orangnya kayak gitu loh. Maksudnya kita jangan menyimpulkan bahwa dia ngedeketin pacar gue nih terus gue bisa berhak marah sama orang itu. Sebenarnya berhak, cuman gue mikir ya buat apa juga, Be. Tapi itu ngetes juga cewek kita sendiri. Iya, sebenarnya. Kalau dia ibaratnya mau ataupun ngerespon si cowok tersebut, berarti dia yang membuka hati sendiri. Iya. Bukan salah dari yang si cowoknya. Benar. Karena prinsip gue sendiri kalau misalkan pacaran kayak gini. Gue nggak bebasin lu nih, lu mau main sama siapapun, mau kemana pun terserah. Ibaratnya mau main sama temen-temen gue, mau main sama temen-temen lu terserah nggak apa-apa. Konteksnya masih temen. Tapi kalau misalkan kayak ada temen gue nih yang ngedeketin lu, ya kejar aja nggak apa-apa, sok aja kejar. Kalau misalkan emang cewek gue ngerespon, berarti ceweknya yang salah. Maksudnya ya udah kejar aja gitu loh, karena itu juga salah satu tes buat cewek kita, dia setia apa enggak. Kalau misalkan emang dia ngerespon terus dianya juga mau ya udah kita tinggal cabut aja, jangan dibawa ribet gitu loh. Cewek masih banyak juga, Be. Iya, soalnya kan di Alfredo perbandingan cowok dan cewek lebih banyak cewek. Ada jangan takut, Be. Jangan takut lah. Tenang aja. Kayak aduh ini jomblo ya lantai. Nah, sekarang kan ini pernah dengar nih. Analisis dari se-Indonesia kemarin ya tentang Arif ini. Siap. Orang analisis dulu kemarin tuh kesana kesini cari tahu tentang Arif. Pernah dikatain cina hedon, abang hedon. Aduh. Itu bener nih. Disebut abang hedon. Kalau misalkan yang ngomong langsung sih nggak ada ya, Be. Kayak misalkan anjing lu Rif hedon gini. Ada sih beberapa tapi nggak sesarkas kayak anjing lu Rif hedon gini ngapain sih, enggak sih. Tapi kalau misalkan kayak denger dari omongan-omongan kayak anak-anak gitu yang ngomong Rif lu kemarin ada yang ngomong misalkan setelan gini ada beberapa. Cuman maksud gue emang ada yang salah ya dari setelan gitu loh. Misalkan ini pakai baju lucu-lucuan kembali. Iya, nggak salah gitu. Orang mampu gitu. Maksudnya selama kita mampu, selama kita tidak memaksakan, apa salahnya gitu? Iya sih, benar banget. Apa salahnya gitu? Kecuali kalau misalkan kayak lu pengen beli sepatu, pengen beli baju yang mahal misalkan, tapi nyoceng dari duit orang tua, dari duit semesteran, kuliah, aduh, anjing keterlaluan ya. Terlaluan, jangan memaksakan deh. Mending nabung deh, karena jujur, gue juga kalau misalkan kayak pengen beli sepatu nih, misalkan harganya lumayan, misalkan mahal jutaan. Gue pasti nabung dulu, kayak nabung berapa bulan gitu baru kebeli. Tidak segampang kayak gue ngeluarin duit langsung beli aja deh. Gue bukan sultan cuy. Iya, bukan sultan, bukan sultan. Nah kan bicara tentang hype nih. Ari misalkan lagi update story di mall lagi belanja misalkan sepatu lah. Tak update kan, ataupun nggak update sepatunya juga misalkan update di tempat belanja tersebut gitu. Kan otomatis orang-orang anjing sehari mah hype bisanya anjing kieu lah kata netizen kan banyak lah kayak gitu biasanya. Nah Arif sendiri cara apa namanya teh menanggapi hal tersebut kayak gimana sih? Kalau menanggapinya sih ya bodo amat sih ya, Be. Maksudnya dan dia juga nggak tahu gitu loh
gue beli barang itu tuh harus usaha dulu gitu loh. Yang dia lihat kan ibaratnya gitu loh, karena Instagram, Instastory segala macam itu tuh cuman menyebar kesenangan, bukan kepedihan. Ya nggak sih? Mau di nggak akan pasti juga akan kalau duit mah mungkin deh. Malah mungkin. Paling update di snap WA. Ya. Buat lain kemana? Paling kayak gitu. Karena kan yang mereka lihat kan cuman kayak ketika kita lagi senangnya aja gitu. Iya, bukan ketika lagi kita usahanya. Kenapa gue bisa bodo amat? Karena ya mereka nggak tahu juga gue usaha buat nyari duit buat beli barang itu tuh gimana gitu loh. Jadi ya udahlah, serahlah lu mau ngomong, serah anjing, serah kumasia. Kadangnya kan kumasia anjing. Kumasia anjing. Tah, Arif pernah ini nggak? Misalkan menilai tentang cowok cewek misalkan, cewek tersebut kan terbilang misalkan head down lah ya, head down. Tiap snapgram ataupun update feed IG-nya emang belanja ke tempat-tempat mewah, ada ngerasa insecure gitu? Lihat ini sih mau benar benar. Pasti ada. Misalkan ada. Pasti ada karena kan, ya namanya juga dunia di atas langit masih ada langit sih gitu. Jangan ngerasa lo punya duit terus lo paling kaya, jangan. Maksudnya ada yang lebih kaya dari lu gitu loh. Insecure sih pasti. Orang juga pasti insecure kayak ngeliat temen orang, anjing sih bisa kebeli baju misalkan dengan harga puluhan juta gitu kan. Sedangkan aing kan mikirnya anjing baju unggul puluhan juta kenaon gitu. Cukup 100.000 ge. Cukup gitu ya. Tapi ini itu mah karena mereka mampu, mereka ya bisa membeli baju tersebut dengan harga puluhan juta ya. Terus kan kita juga nggak tahu, mereka juga mungkin beli baju itu kan harus sana kesini dulu nyari duit, harus usaha dulu apa segala macam gitu loh. Iya sih. Tapi kalau misalkan masih dari orang tua ya itu nggak apa-apa. Mungkin orang tuanya emang orang tuanya tajir berarti. Kalau terserah itu mah hedon. Kalau jujur sih kalau misalkan gue nggak, orang tua bukan dari keluarga yang sangat mampu enggak ya, tapi cukup lah. Sederhana lah cukup gitu. Soalnya orang juga sering nyinyir gitu kan kemarin abis dari Amerika beli baju. Oh siap. Berapa ya? Kemarin tuh 50 kemarin. Anjing siap. Dari Amerika tuh 50. Apa Fendi Gucci? Ya. Oh siap. Gucci ini kan, Gucci gang kayak gitu. Nah kemarin juga udah dihujat, kemarin baru juga beli 50 gitu kan. Terus kemarin dari ini Korea kemarin beli sepatu. Dihujat juga. Kan orang sebenarnya bukan Korea Selatan, Korea Timur itu. Korea mana, Be? Korea Condong. Korea Condong. 183. Korea Condong udah dihujat gitu, apalagi aslinya gitu. Tolonglah ya buat kalian jangan menilai seseorang dari covernya gitu. Jangan nilai dari penampilannya. Ya benar banget. Karena ya itu dia, kalian juga nggak tahu perjuangan dia buat dapetin itu tuh nggak gampang gitu loh. Mungkin ada yang gampang beberapa, tapi kan mungkin juga ada yang harus kerja dulu baru dapat duit, baru bisa beli gitu. Iya. Nah, kesibukan sekarang apa sih? Kurang kesibukan sekarang kuliah sih, terus ya biasalah olahraga, terus ada beberapa juga bisnis yang dijalanin gitu. Kayak misalkan Orka, jadi Orka tuh gue jualan koktail. Nah, dengan ini Bisi mau gitu kan, masukin ke link. nanti Instagramnya ada, beren di link. Iya, dimasukin. Kalau misalkan yang mau koktail, boleh lah DM aja langsung. Itu teh minuman di atas normal ya berarti? Iya, bisa dibilang. Astaga. Iya, bisa dibilang. Itu sih cuman buat kayak uangnya nggak pernah dipakai buat makan sih. Uangnya cuma dipakai buat fun doang sama anak-anak, kayak misalkan main. Nyewa. Enggak, nyewa apa? Nyewa apa dulu? Nyewa, misalnya nyewa PS. Nyewa PS. Ya bisa. Analognya bisa dimainin. Kayak gitu kan. Iya. Terus kalau misalkan ada satu bisnis juga yang, jadi gue buka angkringan di Cimahi. Kalau misalkan mau mampir silahkan. Nah, Cimahi tapi anak-anak jauh Cimahi orang luar kota. Jauh sih. Orang kan pakai paspornya. Sekarang kan udah nggak bebas kayak dulu tinggal ngelewat bisa. Sekarang Bandung Cimahi PSBB udah nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus ada diskat. Ini di swab tes. Di swab dulu harus ada swab. Nah, kan Arif nih. Kemarin lihat-lihat di feed, bukan di feed, di Snapgramnya lagi lihat-lihat boxing Muay Thai atau boxing sih? Iya, Muay Thai. Itu mah cuman sebenarnya iseng-iseng aja sih. Pengen, kan dulu gue nge-gym kan. Ya ibu juga tahu nge-gym, dulu nge-gym.
badan sempat bagus, cuman karena PSBB kan tempat gym semua ditutup tuh, bingung olahraga mau ngapain kan, yang bakar kardio banyak. Terus temen gue ngajakin mau nggak ikutan Muay Thai katanya. Awalnya cuma iseng-iseng aja, ayo ikutan. Karena gue juga emang suka bela diri sih, suka bela diri juga. Kalau bela mantan nggak berarti bela pacar? Nggak pernah gitu? Pernah. Misalkan kalau ntar pacar misalkan ada yang mukul di jalan, bela diri, jadi bela diri sendiri aja, nggak usah bela. Oh enggak, pacar berarti harus dilindungi juga. Harus dilindungi juga. Tapi jangan sok-sokan ya, jangan mentang-mentang kita bisa bela diri tapi kita jadi sok-sokan di jalan nyari ribut sama orang apa segala macam. Aduh, tolonglah guys, jangan, tolong. Nah, buat kalian nih yang suka kayak gitu, lihatlah film Anak Langit gitu kan, di situ ada si boy, kayak ada geng-geng motor gitu. Lihatlah contoh si boy. Nah, dia sangat menggunakan bela dirinya di waktu yang tepat. Jangan sembarangan. Biar ceweknya dapet si Repa. cantik. Nah, kayak gitu. Jangan sok-sokan. Kirain lihat di snapgram gitu kan bela diri, Muay Thai kayak gitu. Kirain mau jadi atlet, kirain. Kalau misalkan jadi atlet sih belum kepikiran ya, Be. Tapi kalau misalkan suatu saat nanti ada peluang ya bisa dicobain lah gitu. Iseng-iseng lah. Karena emang tujuan pertama sih mau ngebentuk badan lagi, terus emang olahraga aja. Karena gue suka olahraga gitu. Ya sih, kurang gue iseng sekali dulu. Atuh lanjutin lagi fitness. Aduh, anjing, goblok. Badan dulu bagus, keker kan. Aduh. Sekarang sebenarnya niat udah ada, tapi aksinya itu yang susah ya. Misalkan sekarang nih, isu rek nge-gym, rek olahraga, karena mah garet ya udah kayak deh gitu. Nanti lagi. Kayak nanti kapan setahun. Tapi begitu ya dia waktu. Tapi entarlah dimulai lagi. Kapan sekarang kan masih covid. Iya iraha sih beres, ayo. Ya tuh covid lah, pergilah kamu lah. Aku udah bosan nih di rumah terus, pengen kuliah. Asli. Pengen belajar. Nih duit surut guys. Serius anjing. Surut pisan. Aduh, bisnis jalanin susah. Iya sih. Berarti sekarang bisnis lagi enal lah bahasa. Iya. Enal. Lagi enal. Aduh. Enal pisan gitu. Kersusut guys, kersusut pisan. Mungkin obrolan kita cukup di sini aja dulu. Nih ada pesan dan kesan nggak dari Arif buat teman-teman tentang apa yang kita obrolin sekarang sih? Pesan-pesannya kalau dari gue sih nggak banyak, palingnya yang pertama sih ya ketika lo ingin berpenampilan atau ingin dilihat oleh orang kayak anjing lu hedon gini segala macam, jangan terlalu didengerin. Udah sok lakuin aja, ekspresikan gayamu sebebas mungkin gitu loh, karena ya apa hak dia juga buat ngelarang lu bergaya gitu loh. Jangan terlalu didengar gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu memaksakan, tolong. Jangan terlalu memaksakan. Jadi kayak siapa sih? Adalah. Enggak, ini mah nanya doang. Adalah gitu kan. Siapa sih? Ada beberapa yang Aing juga temuin, Be, jika kalau misalkan Aing pakai baju ini, misalkan pakai jaket ini, kalau sepatu ini, brandnya misalkan dia tahu anjing panas, Aing suka beli padahal dia tuh memaksakan gitu loh. Aku mah nggak tahu sih orangnya, aku mah jadi emang polos gitu, jadi nggak tahu apa-apa tentang itu. Adalah beberapa. Nah, buat kamu mungkin yang suka itu, si itu gitu. Tapi aku nggak tahu. Mungkin segini aja obrolan kita berdua. Mungkin ada next atau kelanjutannya ntar. Mungkin cukup sekian bersama gua Ibe Kutap Ketap dan sama gua Muhammad Arif Firmansyah. Kita pamit, goodbye. Bye.